Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar pendidikan karakter ya. Adik-adik kalau makan baca bismillah atau enggak? Baca. Siapa yang seringnya lupa? Saya tapi baca doa habis makan aku. Oh, doa habis makan. Bukan doa Doa setelah baca doa makan. Oh, doa makan. Ada lagi yang sering baca bismillah ketika kita mau makan siapa? Coba angkat tangan. Banyak ya. Oke. Nah, kalian yang mau ini nih, mau membahas tentang kenapa kita harus membaca basmalah ketika kita makan atau minum, ya. Yang pertama, makanan itu punya siapa? Allah. Punya Allah. Ya, kita makan melalui orang tua, melalui rezekinya itu Allah kasih kepada diri kita. Jadi Allah memberi rezeki kepada kita berupa makanan itu melalui orang tua. Jadi itu rezekinya dari Allah, makanannya dari Allah, ya, minumannya dari Allah. Nah, berarti kan bukan punya kita kan makanan itu, ya kan? Nah, kalau kita mau makan, padahal makanannya punya Allah, berarti kita harus izin. Nah, cara agar kita tuh izin makan makanannya punya Allah itu dengan membaca bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kemudian kita makan. Jadi makanan itu punya Allah, ya. Berarti kita harus izin. Kemudian yang kedua, ya, Allah sayang sama kita, maka Allah memberi makanan pada kita, ya kan? Nah, wujud rasa syukur kita kepada Allah itu dengan membaca bismillah ketika kita makan dan membaca alhamdulillah ketika selesai makan. Jadi ketika kita makan, kita baca bismillah, kita izin sama Allah, kita menikmati makanan pemberian Allah. Selesai makan, kita mengucapkan alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah karena telah diberi makanan. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus baca bismillah? Ayo, kenapa? Soalnya makanannya dari Allah. Tadi yang pertama makanannya dari Allah. Yang lain, kenapa kita membaca bismillah? Biar dapat pahala. Iya. Yang ketiga adalah agar kita mendapatkan pahala. Kalau kita makan tidak membaca bismillah, dapat pahala nggak kira-kira? Nggak dapat. Tapi kalau ketika kita makan, kita baca bismillah, maka kegiatan makan kita itu Semangat. kegiatan makan kita itu menjadi ibadah. Kalau menjadi ibadah, berarti kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita mendapatkan pahala, berarti surga kita semakin tinggi. Ya. Semakin tinggi, terus kita makan baca bismillah lagi, dapat pahala lagi, surga kita semakin tinggi lagi. Makan lagi, minum lagi, baca bismillah, dapat pahala, ya, surga kita semakin tinggi. Surga itu pernah nggak lihat surga? Nggak pernah. Oh, pernah. Di mana? Di HP. Oh, di HP. Jadi surga itu luasnya dari bumi sampai langit sana loh. Bukan langit sini ya, langit sana tuh. Coba kalian lihat langit, surganya dari bumi sampai langit. Jadi luas sekali. Ya. Jadi rugi kalau kita nanti di akhirat tidak dapat surga. Kita harus mengejar surga. Salah satu caranya adalah ketika kita makan, kita membaca bismillah. Kemudian yang keempat, apa? Kenapa kita baca bismillah?
kan dari itu. Iya. Kalau kita tidak membaca bismillah, kita makannya bareng siapa? Setan. Bareng setan. Setannya di sebelah ini. Kita makan bareng-bareng gitu. Ya. Jadi kita makan ditemani sama setan. Setannya ikut makan. Bisa. Bisa. Ini kan Indonesia. Iya. Indonesia. Ada masih ke. Nah, kalau setannya ikut makan, tubuhnya setan lebih kuat atau lebih lemah? Lebih kuat. Lebih kuat. Kalau tubuhnya lebih kuat, maka setan akan semangat menggoda manusia. Kalau misalnya nih, kalau kalian puasa, ya, itu kan kalian kan malas nih ya. Aduh, mau ngapain malas gitu. Sama juga kalau seandainya kita makan didahului dengan membaca bismillah, setannya ikut makan tuh tidak? Tidak, setannya nggak bisa makan. Kalau setannya nggak bisa makan, tubuhnya lemas atau kuat? Lemas. Kalau tubuhnya lemas, setannya godaannya juga semakin kurang. Ya, tidak begitu semangat. Tetap dia menggoda manusia karena tujuan setan diciptakan itu ya memang untuk menggoda manusia agar manusia itu menemaninya tinggal di mana? Di neraka. Itu tujuan setan kayak gitu. Jadi agar kita tidak digoda setan, agar kita tidak dijerumuskan untuk berbuat tidak baik, maka kita harus memulai membaca bismillah sebelum kita makan. Itu yang keempat ya. Yang kelima, kalau kita makan dengan baca bismillah, maka makanan kan jadi energi ya. Energi kan? Kita bisa berlari, kita bisa berjalan, itu kan sumbernya dari apa? Dari makanan. Nah, kalau kita makan dengan baca bismillah, maka energi yang kita gunakan ini untuk kebaikan. Misalnya untuk membaca Quran, untuk sholat, untuk berbuat baik sama teman, bermain sama teman, membantu orang tua. Jadi kita ada keinginan untuk berbuat baik, ya, karena energinya itu energi yang baik. Ya, ketika kita makan baca bismillah, energinya jadi energi yang baik sehingga kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, berbeda kalau seandainya kita makan tidak membaca bismillah, maka energinya berubah menjadi energi yang buruk, yang tidak baik, sehingga kita kadang suka sebel-sebel, suka marah-marah, terus nunda-nunda sholat, nggak mau ngaji, disuruh rumah pintar belajar nggak mau. Nah, itu energi yang tidak baik. Berawal dari mana? Berawal dari ketika kita makan atau minum tidak membaca bismillah. Nah, kayak gitu ya. Nah, kita ulang lagi ya. Ada 5 manfaat kenapa kita harus membaca bismillah. Yang pertama adalah kita harus minta izin dulu pada Allah karena makanan ini dari Allah. Yang kedua, sebagai bentuk syukur kita, ya Allah, terima kasih Kau telah memberiku rezeki berupa makanan. Jadi kita harus bersyukur dengan membaca bismillah dan selesai makan membaca hamdalah, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, agar aktivitas makan kita itu dinilai sebagai apa? Dinilai sebagai ibadah. Kalau dinilai sebagai ibadah, berbuah pahala. Kalau pahalanya semakin banyak, surga kita semakin tinggi. Kalau surga kita semakin tinggi, kita akan semakin apa? Semakin bahagia, semakin nikmat. Kemudian yang keempat, kalau kita makan dengan baca bismillah, maka setan tidak ikut makan. Kalau setan tidak ikut makan, godaan setan itu lemah. Ya. Terakhir,
Kalau kita baca basmalah, maka menjadi energi yang positif, energi baik. Energi baik itu digunakan untuk sholat, untuk membaca Quran, menolong teman, bermain, membantu orang tua. Kita lebih mudah untuk melakukan hal-hal yang baik. Gitu ya.